terdapat beberapa orang yang diberi keringanan untuk tidak mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, namun bisa menggantinya di waktu yang lain. Salah satu di antaranya adalah ibu hamil dan menyusui karena khawatir kesehatan fisiknya atau sang bayi terganggu jika menjalankan berpuasa. Pada dasarnya, hukum ibadah puasa Ramadan untuk umat Islam yang mukallaf adalah wajib. Puasa sendiri termasuk ke dalam rukun Islam. Kewajiban melaksanakan puasa termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Akan tetapi, terdapat rukhsah atau keringanan bagi ibu hamil dan menyusui. Jumhur ulama bersepakat bahwa ibu hamil dan menyusui yang khawatir dengan kandungannya memperoleh keringanan boleh meninggalkan puasa. Namun sebagai gantinya, ia harus mengqada puasa atau menggantinya di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nabi Muhammad bersabda, sungguh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui. Hadis riwayat Al-Khamsah. Qada puasa untuk ibu hamil atau menyusui yang tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika berpuasa. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya jika berpuasa. Yang terakhir, ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan kesehatan dirinya dan janin atau bayi jika berpuasa. Untuk kelompok pertama dan kedua, ibu hamil atau menyusui tersebut dapat meninggalkan puasa Ramadan, kemudian mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Sedangkan kelompok ketiga, selain mengganti puasa di luar Ramadan, juga membayar fidyah sejumlah hari yang ia tinggalkan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan hamil dan menyusui ketika dengan puasa khawatir akan adanya bahaya yang tidak diragukan lagi, baik bahaya itu membahayakan dirinya beserta anaknya, dirinya saja, atau anaknya saja. Maka dalam ketiga kondisi ini mereka wajib meninggalkan puasa dan wajib menggantinya. Namun, dalam kondisi ketiga yaitu ketika puasa itu dikhawatirkan membahayakan anaknya saja maka mereka juga diwajibkan membayar fidyah. Fidyah puasa untuk ibu hamil atau menyusui sementara itu. Merujuk pada pendapat ulama mazhab Hanafiyah menuliskan bahwa perempuan hamil atau menyusui yang tidak berpuasa secara penuh pada Ramadan wajib menggantinya dengan membayar fidyah sejumlah hari di mana ia tidak berpuasa. Selanjutnya, ia tidak perlu mengganti puasa tersebut pada hari lain selepas bulan Ramadan. Fatwa ini dirujuk dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Besaran fidyah untuk ibu hamil atau menyusui. Berapa besaran fidyah yang wajib dibayarkan perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa? Sementara di wilayah lain, pembayaran fidyah disesuaikan dengan makanan pokok dan selayaknya ditambahkan dengan lauk pauk yang lazim dikonsumsi masyarakat bersangkutan. Besaran fidyah adalah bahan pangan 6 ons beras. Bahan pangan ini dapat diganti dengan uang senilai bahan pangan tersebut. Selain itu, pembayaran fidyah dapat dilakukan secara sekaligus total sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan atau setiap hari setiap meninggalkan puasa. Fidyah ini dapat dibayarkan di muka sejak awal Ramadan, atau dibayar belakangan. Namun, tidak dapat diberikan sebelum Ramadan. Fidyah dapat diberikan kepada satu orang miskin saja. Bila pemberian berupa makanan siap santap, dapat dilakukan sehari untuk seluruh hari puasa yang ditinggalkan, dengan menjamu makan orang miskin sejumlah hari Ramadan yang tidak dikerjakan puasanya. Wallahu a'lam.